Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi teori kepemimpinan yang beranggotakan dari Ahmad Alauddin Fitrah dengan NIM 2001683. Yang kedua ada Muhammad Hanafi dengan NIM 2009209. Yang ketiga ada Nur Inayah dengan NIM 2008796. Yang keempat ada Nurul Maulidia dengan NIM 2005370. Yang keempat ada Sherly Amalia Dewi dengan NIM 2008163. Yang kelima ada Tiara Rosaliawati dengan NIM 2001752. Ya, bisa dilanjut. Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dan ada menurut para ahli. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkut dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Menurut Sondang P. Siagan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu, supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Menurut Hemhiel dan Conch, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau share goal. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa itu tidak sepenuhnya tepat. Selanjutnya adalah teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job center dan yang kedua adalah employee center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga adalah teori yang dikembangkan oleh Hershey and Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan pengikut atau bawahan. Keputusan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Selanjutnya akan dibacakan saya.
Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Menurut Hamdani Nawawi, dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif, menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dan pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekadar menjalankan perintah saja. Dan yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi ini berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sally. Baik, selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai, tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin. Tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, selanjutnya ada sifat kepemimpinan. Yang pertama itu punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan apabila pendirian Anda mudah goyang, sudah pasti Anda akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tidak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Terus yang kedua ada proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif. Karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan sebagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkan dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga ada jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang keempat ada komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya adalah komunikasi yang
persuasif yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Terus selanjutnya ada terbuka terhadap pendapat. Boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. Selanjutnya ada tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atau sesuatu yang sukses mereka lakukan. Terus selanjutnya ada visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tidak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Terus yang selanjutnya adalah sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah, bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Jadi, pemimpin otokratis lebih cenderung menggerakkan bawahannya dengan pendekatan, "Ayo, ikuti saya." Dan yang kedua adalah kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi bisa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah mengalami budaya kuat yang mengakar sejak lama. Karakteristik yang dapat dikenali dalam kepemimpinan birokratif adalah adanya keputusan yang berpusat pada atasan. Nah, biasanya semua keputusan yang dibuat itu berkaitan dengan pekerjaan akan ditentukan oleh atasan. Yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah nama lain dari kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil, atasan tidak akan mengambil keputusannya secara sepihak tanpa harus berdiskusi lebih dulu dengan bawahan. Yang keempat adalah kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif, bawahannya diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Nah, oleh karena itu, bawahannya memiliki ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, tujuan dari kepemimpinan delegatif ini adalah untuk melatih bawahannya dalam menyelesaikan persoalannya sendiri dalam sebuah organisasi hingga perusahaan bisa mengurangi peran atasan yang lebih banyak. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.
dari kelompok kami. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di YouTube.